Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa berita terbaru yang berkaitan tentang OJK dalam hal untuk melindungi customer atau melindungi masyarakat Indonesia dari para pinjaman online atau fintech-fintech yang nakal, teman-teman ya. Jadi dari Dewan Kepemimpinan atau Komisaris OJK yang baru akan ada program-program baru yang akan melindungi masyarakat atau konsumen. Nah, seperti apakah dan apa saja programnya? Nah, di sini disebutkan ya teman-teman, 3 strategi utama OJK untuk melindungi konsumen. Nah, ini akan tentunya memberatkan atau membuat aplikasi-aplikasi pinjaman online di luar sana yang legal ini akan semakin terkurung atau mungkin bisa jadi ini akan memberatkan mereka. Dan sepertinya kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka akan banyak korban-korban pinjaman online yang akan tutup pinjolnya, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan bahas apa saja sih 3 strategi dari OJK ini dan apakah ini akan berjalan sesuai rencana ataukah hanya rencana saja. Yuk kita akan bahas. Nah, hal yang melatar belakangi OJK menerapkan 3 strategi ini adalah karena tingkat inklusi sudah tinggi, namun belum paham soal produk dan jasa keuangan yang mereka beli dan sebagainya. Jadi ini tidak hanya pinjaman online, ini pun bahkan akan menyangkut juga investasi bodong. Kita memang tahu di luar sana banyak banget pinjaman-pinjaman online ilegal, pinjol legal sekalipun, dan bahkan juga banyak investasi-investasi bodong. Dan bahkan yang legal pun terus bermasalah juga ya teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas ya, apa sih 3 strategi itu? Nah yang pertama, edukasi secara masif, baik dengan kampanye nasional, hingga bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan masuk ke kurikulum dari yang tingkat dasar hingga ke paling atas. Maksudnya bagaimana? Ini OJK ingin mewacanakan tentang edukasi mengenai fintech ya, terus kemudian mengenai investasi, pinjaman online, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi nih masyarakat yang tidak mengetahui mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Dan bahkan pinjol ilegal pun banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ternyata bunga dan resiko telat bayar dan gagal bayarnya itu sangat tinggi. Oleh karena itu ini mungkin sebagai langkah yang tepat ya untuk mengedukasi dari mulai masyarakat level bawah, menengah, bahkan sampai ke atas. Dan tentunya ini yang akan sangat digencarkan adalah masyarakat level menengah ke bawah ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka banyak banget sampai saat ini masih belum mengetahui resiko-resiko dari pinjaman online. Lalu yang kedua, pengawasan market conduct dengan POJK nomor 6 tahun 2022. Hal ini sangat kuat agar OJK lebih kuat lagi dalam melakukan pengawasan market conduct bagi pelaku jasa keuangan. Nah ini maksudnya adalah OJK ingin terus meningkatkan proses pengawasannya. Semoga aja benar-benar dibentuk tim khusus yang solid yang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Karena sampai saat ini pengaduan-pengaduan masyarakat ini mungkin terlalu banyak. Jadi mungkin tidak sempat dibaca atau tidak sempat ditindaklanjuti oleh OJK. Ya mungkin memang ada beberapa yang ditindaklanjuti, tapi kebanyakan di luar sana masih belum banyak yang ditindaklanjuti atau mungkin sangat menumpuk teman-teman ya. Ya bayangkan aja hampir semua pinjol memberatkan para debitur-debiturnya. Hampir semua pinjol cara penagihannya juga kurang mengenakan atau kurang nyaman bagi para yang telat bayar. Oleh karena itu semoga ini OJK benar-benar meningkatkan pengawasannya baik dalam segi cash flow perusahaan dari pinjol tersebut ataupun juga dari segi proses penagihan dan para nasabah-nasabah atau debitur-debitur yang meminjamnya. Nah yang ketiga, peningkatan perlindungan konsumen baik dengan pengaduan nasabah yang dipermudah dan difasilitasi. Nah ini menjawab yang nomor 2 tadi ya teman-teman. Kalau nomor 2 tadi semoga itu pengawasannya untuk proses pelanggaran dan lain sebagainya. Nah kalau nomor 3 ini memfasilitasi proses pengaduan kita. Nah semoga ini bisa terrealisasi ya teman-teman. Yang paling penting untuk saat ini adalah yang nomor 3 dulu. Karena terlepas dari pandemi, banyak yang terlilit hutang pinjol dan banyak yang terkena musibah sehingga mengharuskan mereka terjebak di pinjaman online. Inilah mengapa OJK harus segera benar-benar berbenah ya teman-teman, bisa melindungi masyarakat-masyarakat yang gagal bayar atau telat bayar. Nah, efeknya apa ketika OJK bisa benar-benar menerapkan hal ini? Efeknya sangat-sangat bagus, teman-teman. Pinjol dan lain sebagainya itu akan mulai kesusahan geraknya, akan mulai kesusahan untuk menagih pinjaman online, akan kesusahan untuk
akan kesusahan untuk mencari keuntungan dari bunga-bunga yang sangat besar itu. Kita tahu lah ya, kenapa kok bank itu bunganya lebih kecil dibandingkan pinjol. Karena pinjol mencari keuntungan dari situ, dan pinjol permodalannya tidak sebesar bank. Ya mau cari duit dari mana lagi kalau tidak dari pinjaman online itu saja. Nah, kalau bank kan bank tetap bisa mempunyai penghasilan dari biaya admin bulanan tabungan, dan mungkin dari biaya admin kartu kredit, dan lain sebagainya. Tapi kalau pinjol, kan mau nggak mau mereka sumber penghasilannya hanya dari bunga-bunga pinjaman kita, dan apalagi banyak kasus yang telat-telat bayar seperti itu, teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi doa dan OJK benar-benar bisa menerapkan 3 strateginya tersebut, teman-teman. Semoga dengan kepemimpinan yang terbaru ini, Dewan Komisaris yang baru saja dilantik, semoga OJK bisa lebih baik lagi dan bisa segera memberantas pinjol-pinjol nakal tersebut. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.